Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Harmonisasi Sains dan Agama kelas C Prodi Bisnis Digital. Ya, ingin mewawancarai tokoh agama dan sains untuk memenuhi tugas akhir di semester 2. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Rahmah, NIM 60224093, dan rekan saya Dan Alfikri dengan NIM 60224088. dan teman kami juga yang berhalangan hadir, Arya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Di sini saya ingin memperkenalkan tentang hubungan sains dan agama Islam di masa sekarang ini. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Ustadz untuk melengkapi tugas mata kuliah harmonisasi sains agama di Universitas Islam Negeri YZ Burama Mahid. Di sini saya ingin menanyakan beberapa soal yang menerangnya adalah pertama, yang satu, bisa kita sedikit tentang latar belakang Bapak atau pendapat di agama. Oke, terima kasih Mas. Nama saya mencoba saya itu dulu menuntut ilmu tentang agama ketika saya sekolah lagi. Kemudian juga saya tiap malam itu biasa ngaji. Salah satu guru saya yaitu almarhum Pak Desa Dun, saya mengaji di Pondok Agus Anes Pelatihan. Itu latar belakang pendidikan agama. Kemudian sehari-hari ini saya kegiatannya adalah sebagai pengajar pendidik di salah satu madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama di Buaran, Kalang Selatan. Jadi yang kita lanjut yang kedua, menurut Bapak, apa Islam itu mendukung ilmu umum seperti sains dan teknologi di masa sekarang ini? Oh ya, Islam itu sangat mendukung sekali tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sains, teknologi, dan lain-lain. Buktinya apa? Kenapa ilmu agama itu mendukung? Karena dalam agama itu ada perintah yang mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kita, entah itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Juga ada dalil yang mengatakan bahwa carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sudah paham kan negeri Cina itu bukan mayoritasnya apa? Itu ilmu sampai ke sana. Karena kebenaran itu adalah milik Islam, ilmu itu adalah milik Islam. Lalu kita lanjut, pertanyaan ketiga adalah ilmu agama dan ilmu umum itu bisa jalan berbarengan atau tidak? Oh, sangat bisa sekali. Ilmu agama itu malah sebagai dasar. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus luluskannya. Kita menuntut ilmu, melangkahkan kaki, itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sehingga berarti menuntut ilmu itu sangat dianjurkan sekali, merupakan salah satu perintah dari agama kita. Gimana cara biar umat Islam itu bisa kuasai ilmu umum tanpa ninggalin agamanya? Oke. Bagaimana cara umat Islam dapat menguasai ilmu tanpa meninggalkan agama? Itu masalahnya itu berarti kita harus bisa membagi waktu, Mas. Membagi waktu kapan kita belajar agama, kapan kita belajar ilmu umum. Di sela-sela itu kita harus tahu bahwa kita ketika mencari ilmu itu termasuk dari perintah agama. Tidak bisa jangan ninggalin yang bisa. Nggak boleh ninggalin, jadi harus membagi ilmu. Kapan kita mencari ilmu umum, kapan kita mencari agama. Jangan salah satu saja, jangan agama saja, jangan ilmu umum saja. Nanti kalau ilmu agama saja, nanti ilmu umum yang mau ngasih siapa? Malah non muslim yang banyak. Itu kan juga ilmu itu kan nanti tolak ilmu itu nanti wajib. Tolak ilmu itu perintah agama. Ini fardhun, itu wajib. Ya, itu laki-laki ataupun muslim perempuan. Bahkan ada lagi dari minal mahdi lawati, dari kita hidungan sampai kita meninggal, itu wajib kita selalu menuntut ilmu. Dan ilmu itu bukan ilmu agama saja, termasuk ilmu umum, ilmu
sosial, sains, teknologi, seperti itu. Itu lanjut. Apa harapan Bapak untuk anak muda soal gabungan ilmu dan iman? Ilmu dan iman. Anak muda sekarang kalau mau menuntut ilmu itu harus mencari guru yang benar-benar mursyid, jangan sampai salah guru. Nanti bisa menjadi agama yang sesat. Jadi ketika kita menuntut ilmu, hubungannya apa tadi? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman adalah kepercayaan kita, ajaran kita, agama kita. Dalam iman kita ada perintah untuk menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu itu bagian dari iman kita, mengejawantahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan itu memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Berarti ada gabungannya ya. Ya, gabungan seperti itu. Jadi setiap mencari ilmu itu harus digabungkan dengan luruskan niatnya. Bahwa kita itu bagian dari iman, itu mencari ilmu. Ini jawab-jawabnya para ini dari salah saya tanyakan. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih Ya, kepada Pak Ustadz untuk bisa mengambil tugas mata kuliah harmonisasi sains agama ini sebagai tugas akhir untuk semester 2. Kedepannya semoga Pak Ustadz Bapak Salim terus sukses untuk mengajari anak-anaknya di sekolah dan menuntut ilmunya di. Semoga mas-mas juga yang masih menuntut ilmu sekarang waktu itu di Unbidul, semoga ilmunya adalah ilmu yang manfaat, bukan cuma ilmu mendengar dari kuping kanan keluar kuping kiri, tidak bermanfaat. Terima kasih. Ini itu saja. Ada saya Dreamoti, mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya Kalbiatur Roma dari UIN ingin mewawancarai Bapak tentang sains dan agama. Di sini dari tugas akhir dari mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Untuk pertanyaan pertama, boleh Bapak cerita singkat tentang pendidikan dan pekerjaan? Ya, terima kasih atas kehadirannya dan juga yang penuh semangat ya. Dari tugas apapun dari fakultas atau dari dosen harus dijalankan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati ya, apalagi makan hati. Saya Fathur Rahman. Pendidikan saya kebetulan tidak berlaku umum, jadi tinggal agama dari ini Trengganu, MTSMA saya di Pondok, kemudian S1-nya UIN Wali Songo Semarang, dan S2-nya di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Ya, nama saya Fathur Rahman, bekerjanya di Basnas sebagai wakil ketua 1 bidang pengumpulan zakat dan infak. Itu tugas saya. Ya, sangat luar biasa sekali dari latar belakang ya Pak. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak apa agama itu punya peran dalam dunia ilmu pengetahuan? Justru ilmu pengetahuan itu semuanya bersumber dari agama. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika kita mengkaji lebih jauh tentang agama, yang Al-Quran dan Al-Hadis, itu semuanya merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Termasuk saat ini di tengah kemelut perkembangan sains dan teknologi, itu juga tidak lepas dari ilmu agama. Lalu pertanyaan ketiga, pernah nggak Bapak nilai agama, ya maksudnya pengetahuan tentang agamanya atau apapun pengalaman tentang agama itu mempengaruhi pekerjaan atau penelitian Bapak? Ya, ketika kita melakukan pekerjaan saya dulu di madrasah, guru ya, kemudian di Basnas, itu semuanya
berkaitan dengan agama. Apalagi di Basnas itu kan tentang zakat, tentang infak, itu semuanya bersumber dari Quran dan hadis dan fikih-fikih ataupun kitab-kitab fikih yang lain. Itu semuanya bersumber dari agama. Termasuk peraturan ataupun undang-undang ataupun surat keputusan yang kita buka, yang kita buat atau yang lembaga membuat, itu semuanya bersumber dari agama. Termasuk juga salah satu sumbernya yaitu dari fatwa MUI. MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia, yang semuanya tentu berlandaskan agama. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ilmu umum dan agama itu bisa saling mendukung tidak? Menurut saya, jika ilmu agama tanpa ilmu umum itu ibarat orang pincang. Tetapi kalau memiliki ilmu umum tanpa memiliki ilmu agama, itu ibarat orang lumpuh. Gitu ya. Jadi semuanya berkaitan dengan ilmu agama tentu menjadi yang utama. Gitu. Selanjutnya, menurut harapan Bapak untuk anak muda biar bisa saling seimbang antara ilmu dan imannya itu harus gimana? Nah, itu penting ya. Makanya banyak pendidikan-pendidikan yang bersumber dari agama seperti madrasah, pesantren. Itu di sana selain diajarkan tentang agama ya, tentang kitab-kitab salaf, tentang Al-Quran hadis, juga di sana diajarkan ilmu tentang umum ya. Jadi harus seimbang, harus sejalan. Seperti tadi saya bilang, jika kita punya ilmu agama yang kuat tetapi tanpa memiliki ilmu pengetahuan umum, maka kita akan pincang, tidak bisa bergerak seluas-luasnya. Begitu juga sebaliknya, memiliki ilmu umum tapi tidak punya landasan agama yang kuat, itu akan menjadi orang pincang. Mereka hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan akal, tanpa didasari oleh ilmu agama ataupun nas-nas yang sesuai dengan yang kita lakukan. Itu Mbak. Menurut Bapak pada zaman sekarang kan harus beriringan ya, harus seimbang antara ilmu dan agama. Nah itu tuh kalau zaman sekarang itu menurut Bapak anak muda itu mempelajarinya gimana? Dari mana aja? Banyak, utamanya dari keluarga. Itu menjadi hal yang pokok ya. Dari keluarga itu menjadi pondasi awal kita mempelajari ilmu agama, juga mempelajari ilmu umum. Kemudian yang berpengaruh lain dalam kehidupan remaja itu lingkungan ya. Itu lingkungan sangat berpengaruh pada pola pikir, pada cara bersikap, pada kelakuan seorang remaja. Makanya ketika remaja tumbuh itu harus ya, idealnya ya, itu berada lingkungan yang bagus. Nah, yang membentuk karakter anak muda sekarang itu 90% mungkin lingkungan ya. Itu selain itu juga faktor-faktor yang lain tentunya. Makanya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, yang tentu semuanya adalah usia-usia remaja ya. Itu di awal awal pendidikan yang harus ditekankan itu pada akhlaknya ya, anak-anak. Jadi anak-anak muda yang di pondok pesantren itu akhlaknya, tawaduknya kepada kiainya, kepada sesama santri, kepada lingkungan itu sangat ditekankan dalam rangka membentuk karakter remaja. Nah, tinggal remajanya itu ya, tinggal pemuda ataupun remaja itu mau belajar atau tidak. Ketika sudah ditunjukkan jalan yang benar, ketika sudah ditunjukkan ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, yaitu kembali kepada pemudanya, kepada anak-anaknya ya. Nah, itu tadi saya katakan lingkungan atau pergaulan itu sangat berpengaruh ya. Banyak kejadian di medsos, di televisi itu menggambarkan pemuda-pemuda yang sekarang ini ya,
ada yang baik sikapnya, baik ucapannya, baik pendidikannya, prestasinya, tapi di samping itu juga banyak pemuda yang sudah tidak bisa dikuasai. Mereka didominasi oleh akhlak-akhlak yang kurang baik karena pergaulan, ya. Itu sehingga terjerat kepada minuman keras, pergaulan bebas, ya, pendidikannya morak-marik, ya. Makanya ketika ada ide dari kita yang viral itu ya, dari KBM memasukkan mereka ke barak, kemudian ada juga yang ingin atau memiliki ide yang dimasukkan ke dalam pesantren, itu bagian dari cara untuk menunjukkan kepada pemuda itu dalam tanda kutip itu jalan yang lurus, gitu. Hanya Win harus menjadi pelopor, ya. Karena mereka membentuk karakter pemuda itu. Mungkin itu yang pertanyaan yang saya tanyakan dan Bapak sudah menjawab dengan baik. Terima kasih dan maaf udah mengganggu waktu malamnya Bapak. Ya terima kasih Pak. Jadi kesimpulan dari dua tokoh yaitu agama dan sains tersebut atau ilmuwan adalah sains dan agama atau ilmu dan agama itu harus berjalan beriringan dan harus seimbang. Jadi nggak boleh salah satunya itu berat sebelah, karena di situ bakal susah kalau misalnya salah satunya lebih berat sebelah. Jadi harus beriringan, harus seimbang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.